Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah misteri tentang seorang pedagang yang menghadapi ujian berat ketika uang hasil dagangannya terus hilang secara misterius setiap malam. Hingga akhirnya, ia menemukan kenyataan mengejutkan bahwa pelakunya bukanlah manusia, melainkan makhluk gaib yang dikenal sebagai tuyul. Namun, ada satu tempat yang ternyata tidak bisa dimasuki oleh makhluk ini, dan disitulah ia menemukan perlindungan dari gangguan gaib tersebut. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena itu sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pak Jono adalah seorang pedagang sayur di pasar. Setiap hari, ia bekerja keras dari pagi buta hingga sore. Malam harinya, setelah menghitung hasil dagangannya, ia selalu menyimpan uangnya di dalam laci meja kasir di rumahnya. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang aneh. Setiap pagi, saat ia membuka laci, uangnya selalu berkurang. Tidak banyak, hanya lembaran pecahan kecil. Anehnya, uang pecahan besar tetap utuh. Tidak ada tanda-tanda rumahnya dimasuki pencuri. Pintu dan jendela terkunci seperti biasa. Pak Jono mulai curiga. Awalnya, ia mengira istrinya yang mengambil uang itu. Namun, saat ditanya, istrinya bersumpah tidak pernah menyentuh uang di laci. Anak-anaknya pun masih kecil. Tidak mungkin mengambil uang sebanyak itu tanpa ketahuan. Malam itu, ia berusaha tetap terjaga. Dengan lampu dipadamkan, ia berbaring di tempat tidur, pura-pura tidur sambil menunggu jika ada sesuatu yang mencurigakan. Rumahnya sunyi, hanya suara jangkrik terdengar di kejauhan. Tiba-tiba, ada suara halus, seperti langkah kaki kecil di lantai. Pak Jono menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengintip dari celah selimut, mencoba melihat tanpa ketahuan. Di depan meja kasir, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sosok kecil berkepala botak, bertubuh mungil seperti anak-anak, sedang berdiri di depan laci. Tangannya yang mungil bergerak cepat, membuka laci dengan mudah seolah sudah terbiasa. Matanya melotot, mencari-cari sesuatu. Pak Jono tercekat. Tuyul. Makhluk itu mengambil beberapa lembar uang kecil, menggenggamnya erat, lalu melompat turun dari meja. Seolah tidak menyadari kehadiran Pak Jono, tuyul itu berlari kecil ke arah pintu, lalu menghilang begitu saja. Pak Jono terkejut bukan main. Kini ia tahu siapa yang mencuri uangnya. Namun, ia tidak bisa hanya diam. Ia harus melakukan sesuatu agar tuyul itu tidak kembali lagi. Bersama rasa takut yang masih menyelimutinya, ia bertekad mencari cara untuk menghentikan gangguan makhluk gaib itu. Keesokan harinya, Pak Jono duduk termenung di warung kopi dekat pasar. Matanya masih sedikit sembab akibat kurang tidur. Ia memikirkan kejadian tadi malam tentang makhluk kecil berkepala botak yang mencuri uangnya. Pak Slamet, tetangganya yang lebih tua, menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Kenapa, Pak Jono? Kok wajahmu kusut begitu?" Pak Jono ragu sejenak. Tapi akhirnya ia menceritakan semuanya. Tentang uang yang selalu hilang, tentang sosok kecil yang dilihatnya semalam. Pak Slamet mendengarkan dengan serius, lalu berbisik pelan. "Kalau memang itu tuyul, kamu harus berhati-hati. Mereka tidak bekerja sendiri. Ada majikan yang memelihara mereka." Mendengar itu, Pak Jono semakin gelisah. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Slamet melirik ke kiri dan kanan sebelum menjawab. "Pergilah ke rumah Mbah Karto. Dia yang paling tahu cara menangani makhluk begituan." Tanpa membuang waktu, Pak Jono segera menuju rumah Mbah Karto, seorang paranormal yang dikenal sakti di kampungnya. Rumah Mbah Karto berada di pinggiran desa, dikelilingi pohon bambu yang rimbun. Udara terasa lebih dingin di tempat itu, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi. Sesampainya di sana, Pak Jono mengetuk pintu kayu tua. Tak lama, seorang lelaki tua berambut putih keluar dengan tatapan tajam. "Aku sudah menunggumu, Jono," katanya dengan suara berat. Pak Jono terkejut. Ia belum mengucapkan apapun, tapi Mbah Karto sudah tahu kedatangannya. "Masuklah," kata Mbah Karto, berjalan pelan ke dalam rumah. Di dalam, aroma dupa menyebar, bercampur dengan bau kayu tua yang lembab. Pak Jono duduk di lantai, sementara Mbah Karto mengeluarkan sebungkus daun sirih dari dalam laci. "Aku tahu masalahmu. Tuyul itu sudah lama berkeliaran di desa ini," kata Mbah Karto sambil mengunyah sirihnya. "Tapi tenang, ada cara untuk membuatnya tidak bisa mencuri lagi." Pak Jono menelan ludah.
Menunggu penjelasan, Mbah Karto menyeringai tipis. Ada beberapa cara untuk mengusir tuyul. Kamu bisa meletakkan toples kaca berisi uang, atau menaruh baskom berisi air di dekat laci. Tuyul akan kesulitan mengambil uang dari tempat licin. Tapi cara paling ampuh adalah menyimpan uangmu di tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Pak Jono mengernyit. Tempat apa itu, Mbah? Mbah Karto menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. Bang. Pak Jono terdiam. Ban? Seumur hidupnya, ia hanya menyimpan uang di rumah. Tapi jika benar ini bisa menghalangi tuyul, maka ia harus mencobanya. Dengan tekad bulat, keesokan harinya Pak Jono akan pergi ke bank dan menyetorkan seluruh uang hasil dagangannya. Namun, ia belum tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang berbeda. Karena tuyul itu akan kembali. Dan kali ini, dengan lebih banyak kegigihan. Malam itu, Pak Jono berusaha tetap terjaga. Ia duduk di kursi dekat meja kasir. Matanya sesekali melirik arah laci yang kini kosong. Semua uangnya sudah ia setorkan ke bank sore tadi. Angin malam berembus perlahan, membuat daun pintu kayu bergoyang samar. Lampu di ruang tengah remang-remang, menciptakan bayangan panjang di dinding rumahnya. Pak Jono menggenggam tasbih kecil. Bibirnya melafalkan zikir dengan suara nyaris tak terdengar. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, udara di dalam rumah tiba-tiba terasa lebih dingin. Suara cicak di langit-langit mendadak hilang, berganti dengan keheningan yang mencekam. Pak Jono merasakan bulu kuduknya meremang. Lalu, ia mendengar sesuatu. Trek, trek, trek. Suara langkah kecil bergema di lantai kayu rumahnya. Pak Jono menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Ia menatap lurus ke arah laci kasir, tempat uangnya biasa disimpan. Sosok itu muncul dari kegelapan. Makhluk bertubuh kecil, dengan kepala botak licin dan mata yang berkilat merah samar dalam temaram cahaya. Tuyul itu berjalan perlahan, lalu melompat ke atas meja dengan lincah. Jemarinya yang kurus mulai menggerayangi laci kasir. Pak Jono menguatkan dirinya untuk tetap diam. Ia ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Tuyul itu membuka laci dengan mudah. Namun, begitu mendapati isinya kosong, kepalanya menoleh ke kanan dan kiri, seakan kebingungan. Ia mulai mengobrak-abrik kertas-kertas di dalamnya, mencari uang receh yang mungkin terselip. Tidak menemukan apapun, tuyul itu melompat turun, lalu berlari kecil ke sudut ruangan. Matanya menyapu setiap sudut, hingga akhirnya ia melihat sesuatu. Sebuah toples kaca berisi beberapa lembar uang receh di atas meja dekat lemari. Dengan gesit, tuyul itu melompat ke atas meja dan mencoba meraih uang dalam toples. Namun begitu jari-jarinya menyentuh permukaan kaca, sesuatu yang tak diduganya terjadi. Plak, tangannya terpeleset. Tuyul itu mencoba lagi. Ia mengeluarkan suara kecil yang terdengar seperti geraman pelan. Namun, setiap kali ia berusaha meraih uang dalam toples, tangannya kembali terpeleset. Matanya membelalak kesal. Pak Jono menahan tawa di dalam hati. Ia teringat kata-kata Mbah Karto, bahwa tuyul tidak bisa mengambil uang dari permukaan licin. Dan kini, ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuyul itu tampak marah. Ia melangkah mundur, menatap sekeliling, lalu berlari ke arah lemari tempat Pak Jono biasa menyimpan kantong uangnya. Tapi lemari itu kosong. Tidak ada satu lembar uang pun di dalamnya. Tuyul itu berhenti. Ia tampak ragu. Setelah beberapa saat, ia mengangkat wajahnya dan menoleh ke sekeliling rumah. Matanya menyipit tajam, seolah menyadari sesuatu. Lalu, dengan cepat, tuyul itu melompat ke jendela dan menghilang dalam kegelapan malam. Pak Jono menghela napas panjang. Ia baru saja menyaksikan sendiri bagaimana makhluk itu bekerja, dan bagaimana ia tak berdaya jika uangnya disimpan dengan benar. Namun, ia tahu ini belum selesai. Besok pagi, ia akan melihat apakah ada perubahan atau tidak. Dan yang lebih penting, apakah tuyul itu akan kembali dengan cara lain. Matahari pagi mulai menyinari rumah Pak Jono. Setelah semalaman menunggu dan menyaksikan tuyul tak berdaya, ia merasa lega, tapi juga sedikit cemas. Apakah tuyul itu akan kembali? Pak Jono bangkit dari kursinya dan berjalan menuju meja kasir. Laci masih dalam keadaan berantakan seperti yang ditinggalkan tuyul tadi malam. Ia menghela napas, kemudian membersihkannya. Toples kaca berisi recehan masih utuh, tak berkurang sedikit pun. Saat ia keluar rumah, Pak Slamet, tetangganya yang semalam sudah curiga soal tuyul, sedang duduk di bangku kayu depan rumahnya. Pagi, Pak Jono. Gimana?
Masih hilang uangnya? Tanyanya sambil menyeruput kopi hitam. Pak Jono tersenyum. Alhamdulillah, aman, Pak Slamet. Tadi malam saya lihat sendiri tuyul itu datang, tapi nggak bisa ambil uang. Mata Pak Slamet membesar. Loh, beneran? Terus, gimana caranya? Pak Jono lalu menceritakan bagaimana tuyul itu tak bisa mengambil uang dari toples kaca, dan bagaimana ia kebingungan saat laci kasirnya kosong. Pak Slamet mengangguk-angguk. Wah, berarti cara Mbah Karto manjur, ya? Tapi, hati-hati, Pak Jono. Tuyul itu bisa saja cari cara lain. Pak Jono mengangguk. Ia tahu tuyul bukan makhluk bodoh. Jika sudah berkali-kali gagal, pasti akan mencari celah lain. Pagi itu, ia kembali ke pasar seperti biasa. Ia berdagang dengan tenang karena sudah yakin uangnya aman di bank. Setiap pelanggan yang datang, ia layani dengan ramah, tak lagi dihantui rasa khawatir kehilangan uang. Namun, ketika siang menjelang, ada sesuatu yang aneh terjadi. Pak Jono sedang menghitung hasil dagangannya saat seorang pedagang lain, Bu Siti, datang menghampirinya dengan wajah panik. Pak Jono, saya mau tanya. Semalam saya juga kehilangan uang kecil di rumah. Padahal, biasanya saya taruh di laci lemari. Gimana ya, Pak? Pak Jono terdiam sejenak. Apa mungkin tuyul yang semalam datang ke rumahnya kini pindah mencari target lain? Beberapa pedagang lain yang mendengar langsung ikut bergabung dalam percakapan. Saya juga, Bu Siti. Uang kecil saya sering berkurang. Kalau saya malah nggak berani taruh uang di rumah. Sekarang saya taruh di celengan, tapi tetap aja hilang sedikit-sedikit. Pak Jono mulai berpikir, jika tuyul itu benar-benar tak bisa mengambil uangnya, bisa jadi ia mencari rumah lain yang lebih mudah dijangkau. Tuyul itu pasti tidak akan berhenti sebelum menemukan sumber uang baru. Siang itu, di tengah hiruk-pikuk pasar, perbincangan tentang tuyul semakin ramai. Banyak pedagang yang mulai merasa resah. Tapi di balik keresahan itu, Pak Jono punya satu ide yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ini selamanya. Pak Jono duduk termenung di bangku kayu depan lapaknya. Obrolan para pedagang di pasar tentang kehilangan uang semakin ramai. Jika dibiarkan, bukan tak mungkin tuyul itu akan semakin menjadi-jadi. Ia lalu mengingat ucapan Mbah Karto. Tuyul itu makhluk yang cerdik, tapi ada batasannya. Mereka tidak bisa mengambil uang dari tempat licin dan tidak bisa masuk ke dalam bank. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Jika tuyul tak bisa mengambil uang dari bank, maka semua pedagang harus mulai menabung di sana. Dengan begitu, tuyul akan kehilangan sumbernya dan pergi dari kampung ini. Sore itu, setelah menutup lapaknya, Pak Jono segera menemui Mbah Karto di rumahnya yang berada di ujung desa. Mbah, saya mau minta bantuan lagi, kata Pak Jono setelah menceritakan kondisi pasar yang kini ikut resah karena kehilangan uang. Mbah Karto menghela napas. Tuyul memang begitu. Nah, kalau satu tempat sudah tidak bisa mereka jangkau, mereka akan mencari yang lain. Lalu, kau mau minta bantuan apa? Pak Jono menjelaskan rencananya. Ia ingin agar Mbah Karto membantu meyakinkan warga untuk menyimpan uang mereka di bank. Mbah Karto mengelus janggutnya sambil tersenyum. Bagus, kau sudah berpikir jauh. Tuyul tak bisa mengambil uang di bank. Jika semua orang menaruh uangnya di sana, tuyul akan pergi. Malam itu, Pak Jono dan Mbah Karto mulai menyusun rencana. Esok harinya, mereka akan mengumpulkan para pedagang dan warga untuk menjelaskan semuanya. Namun, tanpa mereka sadari, sesuatu sedang mengintai di balik jendela rumah Mbah Karto. Sepasang mata kecil yang berkilauan mengamati mereka dalam diam, lalu perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun kering berguguran di halaman rumah Mbah Karto, menciptakan suara gemerisik yang aneh. Pak Jono merasakan hawa yang tidak biasa, seolah ada yang mengawasi mereka. Pak Jono, kau merasakan sesuatu? Bisik Mbah Karto sambil melirik ke jendela. Pak Jono menelan ludah. Iya, Mbah. Rasanya ada yang memperhatikan kita. Mbah Karto segera mengambil segenggam garam dari kantong bajunya dan menaburkannya ke depan pintu. Tuyul itu mungkin sudah tahu rencana kita. Mereka tidak bisa berbicara, tapi mereka bisa mengabarkan hal ini ke majikannya. Pak Jono merinding mendengar ucapan itu. Jika benar ada seseorang di desa ini yang memelihara tuyul, maka orang itu pasti tak akan tinggal diam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kecil berlari di atas genteng. Suara itu sangat cepat, hampir seperti suara seekor tikus,
Tapi lebih berat, Pak Jono langsung berdiri, sementara Mbah Karto tetap duduk dengan tenang. "Jangan takut, Pak Jono. Mereka hanya mencoba menakut-nakuti kita," ucap Mbah Karto sambil menggenggam tasbih di tangannya. Tak lama kemudian, suara itu menghilang, berganti dengan keheningan yang mencengkam. Pak Jono menghela napas lega, tapi perasaannya masih tidak tenang. Mbah Karto menatapnya serius. "Besok kita harus bergerak cepat. Semakin cepat para pedagang menyimpan uangnya di bank, semakin cepat kita mengusir tuyul dari kampung ini." Pak Jono mengangguk. Namun, ia tahu, malam ini belum berakhir. Sesuatu masih mengintai mereka dalam kegelapan. Pagi itu, Pak Jono dan Mbah Karto segera menuju pasar. Mereka mengumpulkan para pedagang dan menceritakan apa yang terjadi. Beberapa pedagang mengangguk-angguk, merasa masuk akal, sementara yang lain masih ragu. Tuyul itu hanya bisa mengambil uang tunai yang disimpan sembarangan. "Kalau kita semua menyimpan uang di bank, mereka tidak akan bisa mencuri lagi," ujar Pak Jono meyakinkan. Pak Slamet, tetangga Pak Jono, mengangguk mantap. "Aku sudah kehilangan uang berhari-hari. Mulai hari ini aku akan menabung di bank." Satu persatu, pedagang lain mengikuti langkah Pak Jono. Mereka berbondong-bondong pergi ke bank untuk menyetorkan uang hasil dagangan mereka. Namun, ketika matahari mulai tenggelam, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Di rumah Pak Jono, suara gaduh terdengar dari atap. Genteng-genteng bergetar, seakan ada sesuatu yang melompat-lompat di atasnya. Pak Jono menatap ke atas dengan jantung berdebar. Tiba-tiba, angin berembus kencang dan pintu rumahnya terbanting sendiri. Bayangan kecil berlarian di dinding, bergerak cepat seperti kilatan petir. Pak Jono bisa merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Dari dalam bayangan itu, samar-samar terdengar suara cekikikan halus, menyerupai tawa anak kecil. Tuyul-tuyul itu marah. Mereka kehilangan sumber uang mereka dan kini mencoba menakut-nakuti Pak Jono. Pak Jono berusaha tetap tenang. Ia mengingat pesan Mbah Karto. Dengan tangan gemetar, ia mengambil segenggam garam dari kantongnya dan menaburkannya ke lantai. "Ayo pergi dari sini. Kalian tidak akan bisa mengambil uang lagi," serunya dengan lantang. Tiba-tiba, suara cekikikan itu berhenti. Bayangan kecil di dinding mulai bergetar dan perlahan menghilang. Hawa dingin yang menyelimuti ruangan pun lenyap seiring angin yang kembali tenang. Pak Jono menghela napas panjang. Tuyul-tuyul itu benar-benar tak berdaya tanpa uang tunai yang berserakan. Namun, ia tahu, pertarungan ini belum sepenuhnya berakhir. Pagi itu, desa masih diselimuti ketegangan. Para pedagang yang telah menabung di bank merasa lebih tenang, tapi mereka juga mulai bertanya-tanya. Jika tuyul-tuyul itu kehilangan sumber uang mereka, maka majikannya pasti mulai panik. Pak Jono dan Mbah Karto duduk di warung kopi, berdiskusi tentang kejadian semalam. "Mbah, kalau tuyul-tuyul itu sudah tak bisa mencuri, pasti majikannya akan mencari cara lain," ujar Pak Jono dengan nada khawatir. Mbah Karto mengangguk sambil menyeruput kopinya. "Iya, dan biasanya, majikan tuyul akan marah. Kita harus siap menghadapi kemungkinan buruk." Tak lama kemudian, seorang lelaki tua bernama Pak Men datang tergopoh-gopoh ke warung. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya. "Pak Jono, Mbah Karto, aku menemukan sesuatu aneh tadi pagi di depan rumahku," katanya dengan napas tersengal. "Apa yang kau temukan, Pak Men?" tanya Pak Jono penasaran. Pak Men mengeluarkan selembar uang lusuh dari sakunya. "Aku menemukan ini di dekat pintu rumahku. Tapi uang ini tidak seperti biasanya. Ada bercak merah di atasnya, seperti darah." Mbah Karto mengambil uang itu dan mengamati dengan seksama. "Ini bukan darah biasa, Pak Men. Ini tanda peringatan dari majikan tuyul." Pak Jono bergidik ngeri. Jadi, maksudnya seseorang di desa ini mulai merasa terancam. Mbah Karto menghela napas berat. "Benar, dan orang itu adalah pemilik tuyul yang selama ini mencuri uang kalian." Desa mulai gempar. Setiap orang saling menatap curiga. Siapa yang selama ini memelihara tuyul? Pak Jono merasa perlu bertindak cepat. Bersama beberapa warga, ia memutuskan untuk mengawasi setiap orang yang menunjukkan tanda-tanda aneh. Sampai akhirnya, mereka menemukan sesuatu yang mencengangkan. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Pak Jono dan beberapa warga bersembunyi di balik semak-semak, mengawasi sebuah rumah di ujung desa. Rumah itu milik Pak Kasan, seorang lelaki kaya yang selama ini jarang berinteraksi dengan warga. Tiba-tiba,
mereka melihat sesosok bayangan kecil keluar dari rumah Pak Kasan. Tuyul. Makhluk itu tampak kebingungan, melompat ke sana kemari seperti mencari sesuatu yang hilang. Saat itulah, pintu rumah Pak Kasan terbuka, dan sosok lelaki itu keluar. Wajahnya penuh kemarahan, matanya menyala merah dalam gelap. Dengan suara geram, Pak Kasan berbisik, "Cepat cari uang. Kalau tidak, kalian akan kuhukum." Warga yang mengintai langsung saling berpandangan. Akhirnya, majikan tuyul itu terungkap. Pak Jono menahan napas di balik semak-semak. Warga yang ikut mengintai mulai gemetar melihat sosok Pak Kasan yang sedang memerintah tuyulnya dengan suara penuh amarah. "Kalian bodoh, sudah berhari-hari tidak membawa uang. Bagaimana bisa?" bentak Pak Kasan pada tuyul-tuyulnya. Makhluk-makhluk kecil berkepala botak itu saling melirik ketakutan. Mereka tampak tak berdaya, hanya bisa melompat-lompat gelisah. "Bang, uang di dalam bank." Salah satu tuyul berbisik dengan suara pelan. Pak Kasan menggeram. "Jadi mereka sudah menyimpan semua uang di bank?" "Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan tuyulku." Mendengar itu, Pak Jono semakin yakin bahwa Pak Kasan adalah dalang dari hilangnya uang warga selama ini. Ia memberi isyarat pada warga lain untuk bersiap. Mereka harus bertindak cepat sebelum Pak Kasan menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Namun, tepat saat mereka hendak bergerak, Pak Kasan tiba-tiba menoleh ke arah semak-semak tempat mereka bersembunyi. "Siapa di sana?" Suaranya menggema di tengah malam. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Tuyul-tuyul itu berlari ke arah semak-semak, seolah mendeteksi keberadaan mereka. Warga yang bersembunyi mulai panik. "Tangkap mereka!" perintah Pak Kasan. Tanpa pikir panjang, Pak Jono berteriak, "Lari!" Warga langsung berhamburan keluar dari tempat persembunyian mereka. Tuyul-tuyul mengejar dengan lompatan cepat, sementara Pak Kasan menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Suara-suara aneh mulai terdengar dari arah rumah Pak Kasan. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang bangkit dari kegelapan. Pak Jono dan warga berlari menuju rumah Mbah Karto. Mereka tahu, hanya orang tua itu yang bisa melawan kekuatan gaib Pak Kasan. Pak Jono dan warga berlari sekuat tenaga menuju rumah Mbah Karto. Tuyul-tuyul mengejar dengan lompatan-lompatan cepat, sementara Pak Kasan tertinggal di belakang, menggeram penuh amarah. Mbah Karto yang sudah menunggu di depan rumahnya segera mengambil segenggam garam dan menyebarkannya ke tanah. Dengan suara lantang, ia berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari gangguan makhluk halus. Seketika, angin kencang berputar di sekitar mereka. Tuyul-tuyul yang hendak menyerang tiba-tiba terpental ke belakang, menjerit kesakitan. Mereka berusaha bangkit, tapi tubuh mereka seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Mata mereka membelalak ketakutan saat menyadari bahwa kekuatan mereka telah lenyap. Pak Kasan berusaha melawan. Ia merapal mantra sambil menggenggam sebutir telur yang tampak aneh, tapi Mbah Karto menatapnya dengan tajam. "Kasan, sudah cukup. Kembalilah ke jalan yang benar." Suara Mbah Karto bergema. Pak Kasan menggeleng dengan wajah ketakutan. "Tidak, aku tidak bisa hidup tanpa mereka. Aku butuh kekayaan." Namun, tiba-tiba telur di tangannya retak dan pecah. Asap hitam keluar darinya, melingkari tubuh Pak Kasan. Ia menjerit kesakitan saat asap itu menyelimuti tubuhnya. Wajahnya berubah ketakutan. Tubuhnya menggigil hebat. "Tolong, aku tidak mau." Tuyul-tuyul yang selama ini ia pelihara juga menjerit, lalu tubuh mereka memudar perlahan, menghilang seperti tertiup angin. Pak Kasan jatuh berlutut, menangis tanpa daya. Kekuatan hitamnya telah musnah. Setelah malam yang mencekam itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi kejadian uang hilang secara misterius. Pak Jono dan warga semakin sadar bahwa menyimpan uang di bank bukan hanya aman dari pencuri manusia, tetapi juga dari gangguan gaib. Pak Kasan pergi meninggalkan desa, memilih untuk bertobat dan meninggalkan ilmu hitam. Sementara itu, Mbah Karto tetap menjadi penjaga spiritual desa, memastikan bahwa tidak ada lagi yang tergoda untuk memelihara makhluk gaib demi kekayaan. Di pasar, Pak Jono kembali berjualan seperti biasa. Ia tersenyum puas melihat tabungannya bertambah setiap bulan. Kini ia bisa berdagang dengan tenang, tanpa takut kehilangan uang lagi. Tuyul tidak bisa masuk bank. Itu adalah kenyataan yang akhirnya dipahami oleh semua orang di desa, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir,
Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Dari ayat ini, kita bisa belajar bahwa segala bentuk kerjasama dengan makhluk gaib, termasuk memelihara tuyul untuk mencari kekayaan dengan cara yang haram, adalah perbuatan yang menyesatkan dan dapat membawa kebinasaan. Rezeki yang halal dan penuh berkah hanya bisa didapat dengan usaha yang jujur dan doa kepada Allah. Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Semoga kita semua selalu terhindar dari godaan mencari rezeki dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, dan selalu berpegang teguh pada ajaran agama. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar cerita-cerita menarik lainnya bisa terus hadir untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab.